Selamat pagi untuk semuanya. Di sini saya Natasha Dewinta dan Vina Puspita akan menyampaikan materi tentang audit representasi manajemen. Nah, di sini ada pengertian tentang representasi tertulis. Manajemen association merupakan bagian dari manajemen representation yang bisa bermakna menyatakan secara lisan atau tertulis. Representasi tertulis dari manajemen harus diperoleh untuk semua laporan keuangan dan periode yang dicakup oleh laporan audit. Sebagai contoh, jika laporan keuangan komparatif dilaporkan, representasi tertulis yang diperoleh pada penyelesaian audit yang terkini harus mencakup semua periode yang dilaporkan. Representasi tertulis tertentu yang diperoleh auditor akan tergantung pada keadaan, perikatan, dan sifat dan basis penyajian laporan keuangan. Nah, lalu di sini ada tujuan auditor. Tujuan auditor itu ada 3, yaitu memperoleh representasi tertulis dari manajemen dan TCWG jika diperlukan. Dalam representasinya, menyatakan bahwa sudah memenuhi tanggung jawab atas pembuatan laporan keuangan beserta kelengkapan informasi yang diberikan kepada auditor. Nah, yang kedua di sini ada mendukung bukti audit lainnya yang relevan bagi laporan keuangan dengan meminta representasi tertulis jika dirasa perlu atau diwajibkan. Dan yang ketiga ini ada menanggapi dengan tepat representasi tertulis dari manajemen dan TCWG serta menanggapi dengan tepat jika pihak manajemen dan TCWG tidak memberikan representasi tertulis yang diminta oleh auditor. Lalu di sini ada kepercayaan atas representasi manajemen. Representasi manajemen tersebut merupakan bagian dari bukti audit yang diperoleh auditor, tetapi tidak merupakan pengganti bagi penerapan prosedur audit yang diperlukan untuk memperoleh dasar memadai bagi pendapat auditor atas laporan keuangan. Representasi tertulis dari manajemen biasanya menegaskan representasi lisan yang disampaikan oleh manajemen kepada auditor dan menunjukkan serta mendokumentasikan lebih lanjut ketetapan representasi tersebut dan mengurangi kemungkinan salah paham mengenai masalah yang dipresentasikan. Auditor memperoleh representasi tertulis dari manajemen untuk melengkapi prosedur, terutama didesain untuk melengkapi prosedur audit lain yang dilakukannya. Dalam banyak hal, auditor menerapkan prosedur audit terutama didesain untuk memperoleh informasi yang mendukung masalah yang juga dipresentasikan secara tertulis. Nah, di sini ada salah satu contohnya, yaitu jika entitas merencanakan untuk menghentikan bagian usaha, auditor mungkin tidak dapat memperoleh informasi melalui prosedur audit yang lain untuk mendukung rencana atau maksud tersebut. Oleh karena itu, auditor harus memperoleh representasi tertulis untuk mengkonfirmasikan maksud manajemen tersebut. Jika suatu representasi yang dibuat oleh manajemen bertentangan dengan bukti audit yang lain, auditor harus menyelidiki keadaan tersebut dan mempertimbangkan apakah keandalan representasi tersebut. Berdasarkan kendala tersebut, auditor harus mempertimbangkan apakah keandalan representasi manajemen yang berkaitan dengan aspek lain laporan keuangan memadai dan beralasan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Vina Puspita. Terima kasih. Baiklah, untuk slide selanjutnya saya yang akan menjelaskan. Tujuan representasi tertulis ada memperoleh representasi tertulis dari manajemen dan jika perlu dari TCWG. Dalam representasi ini mereka menyatakan bahwa mereka percaya sudah memenuhi tanggung jawab atas pembuatan laporan keuangan dan mengenai lengkapnya informasi yang diberikan kepada auditor. Mendukung bukti audit yang lainnya yang relevan bagi laporan keuangan atau asersi tertentu dalam laporan keuangan dengan meminta representasi tertulis jika auditor merasa perlu atau diwajibkan oleh ISA lainnya.
menanggapi dengan tepat representasi tertulis dari manajemen dan jika perlu dari TCWG, atau menanggapi dengan tepat jika TCWG tidak memberikan representasi tertulis yang diminta oleh auditor. Selanjutnya ada penentuan tanggal presentatif manajemen. Manajemen memiliki tanggung jawab ketika menandatangani surat perikatan, yaitu surat yang menandatangani yang menginformasikan ekspektasi auditor untuk menerima penugasan tertulis mengenai representasi tertulis sehubungan dengan perikatan auditor. Representasi manajemen tidak dapat digunakan sebagai: pertama, pengganti pelaksanaan prosedur audit dikarenakan representasi manajemen bukanlah bukti audit yang cukup dapat diandalkan karena penulisan representasi manajemen tidak berdampak pada luasnya bukti audit yang diperoleh audit mengenai pemenuhan tanggung jawab manajemen atas asersi yang diberikan. Yang kedua, satu-satunya bukti audit ketika terjadi masalah yang signifikan. Keragaman auditor atas representasi manajemen dan hak memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pembatasan lingkup. Penolakan manajemen untuk melengkapi representasi tertulis merupakan pembatasan terhadap lingkup audit yang menghalangi auditor untuk memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dan biasanya cukup menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat atau menarik diri dari perikatan. Namun berdasarkan pada sifat representasi yang tidak dapat diperoleh tersebut adalah layak. Di samping itu, auditor harus mempertimbangkan dampak penolakan tersebut terhadap kemampuannya untuk mengandalkan representasi manajemen yang lain. Pengaruh terhadap laporan editor. Jika manajemen tidak memberikan satu atau lebih representasi tertulis yang diminta auditor itu wajib: pertama, membahas hal itu dengan manajemen. Kedua, mengevaluasi kembali integritas manajemen dan mengevaluasi dampaknya terhadap keandalan representasi, lisan atau tertulis, dan bukti audit secara umum. Yang ketiga, ada mengambil tindakan yang tepat. Apabila auditor menerima representasi dan ia mampu mendukung representasi manajemen, maka suatu laporan audit standar dapat dikeluarkan. Akan tetapi, ada keterbatasan pada lingkup audit jika auditor tidak dapat dalam: pertama, memperoleh surat representasi, mendukung representasi manajemen yang bersifat material bagi laporan keuangan dengan prosedur audit lainnya. Suatu pembatasan lingkup akan mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar auditor baik melalui pendapat wajar dengan kualifikasi maupun penolakan pemberian pendapat. Penolakan manajemen untuk memberikan representasi tertulis mungkin cukup, menurut pertimbangan auditor, untuk membuat auditor menarik diri dari penugasan. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya terima kasih.